Saudara, komplek makam Bukit Bejana Bujuk terdapat 5 makam Raja-Raja Bintan. Pertama adalah makam Shah Bramsah, Ratu Iskandar Shah, Raja Bungsu, Arya Bupala, Indra Bupala. Makam Bujuk dilakukan ziarah setiap tanggal 17 Jumadil awal oleh masyarakat setempat sebagai petanda memperingati atau mengenang kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bintan. Hadir pada ziarah ke makam Raja-Raja Bintan ini adalah Haji Uzrin Hud. Barangkali teringat pada kita semua pada tahun 2000, Uzrin Hud pernah menjadi Bupati Kepulauan Riau dan berhak mendapat gelar adat Melayu yaitu Datuk Setia Amanah Putra Negeri. Diiringi pula pada tahun 2006 beliau didaulat oleh masyarakat Bintan Penau sebagai pemangku adat Kerajaan Melayu Bintan Penau dan mendapat dukungan penuh serta pengakuan resmi dari Forum Silaturahmi Keraton
se-Nusantara. Dengan dilantiknya Datuk Zrenhut menjadi ketua PSKN wilayah Kepulauan Riau ini, menjabat sebagai salah satu wakil ketua di pengurusan pusat tersebut, yang telah juga mendapat dukungan dari Tuanku Tengku Husein Saleh, pemangku adat Kerajaan Lingga Riau, serta Tuanku Tengku Muhammad Fuad selaku pemangku adat Kerajaan Riau Pelingan. Seiring waktu berganti, setelah 399 tahun pada tahun 2011 ini, guna membangkitkan kembali adat daulat Raja-Raja Bentan dengan kepercayaan dari zuriat Tun Telanai, Raja Kerajaan Bentan Al-Zaman, maka dipercayakan Datuk Haji Zrenhut sebagai pemangku adat Kerajaan Bentan Al-Zaman dengan gelar Sri Paduka Tribuana. Maka anak cucunya kelak yang turun-temurun menjadi Raja Bentan diperkuat dengan sebuah warkah dari zuriat Tun Telanai serta sumpah setia Haji Zrenhut untuk membangkitkan adat besendikan Sarak besendikan Kitabullah serta pemimpin Kerajaan Melayu Bentan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, memakmurkan negeri, serta sumpah demang lebar daun kepada Sang Sapurba turut serta digunakan kepada sumpah antara Datuk Haji Zrenhut dengan zuriat Tun Telanai yang berbunyi antara lain, jikalau anak cucu zuriat Tun Telanai berdosa, sekecil apapun dosanya, maka ampunilah atau bunuhlah, namun difitnah atau dinista jangan. Situs-situs kerajaan Bintan masih banyak terdapat di sana. Misalnya komplek makam Bukit Batu. Bukit Batu merupakan salah satu daerah kerajaan Istana Bukit Bujana. Panjang perkarangan atau istana kerajaan ini hampir seluruh desa Bintan Buyu. Nama Bukit Batu sudah ada di saat Istana Bukit Bujana berdiri. Terdapat beberapa peninggalan sejarah, baik berupa makam-makam maupun situs lama yang hingga saat ini masih terabaikan. Namun ada yang telah dilindungi menjadi cagar budaya seperti makam-makam para pembesar kerajaan. Ada 6 makam yang berada di atas bukit ini, di antaranya makam Daeng Empuk, Daeng Malini, Wan Sri Beni, Megat Sri Rama, Dang Sri Beni, dan Tok Telani, yang telah disahkan oleh pemerintah dengan membuat papan penanda sebagaimana nama yang tertera di tempat tersebut. Dari hasil penelitian fakta sejarah Bentan yang dilaksanakan dengan seksama, maka dapat disebut bahwa almarhum yang dimakamkan di Bukit Batu adalah Wan Empuk, Wan Malini, Laksmana Raja Anda, Megat Alang di Laut, Empuan Senari, dan Tun Telanai. Sebagai bahan pembuktian fakta, bahan perujukan ialah sebuah catatan yang menyatakan pada zaman itu pembesar kerajaan antara lain Asia Arya atau bergelar Shah Bram Shah sebagai raja pertama Bentan dimakamkan tidak jauh dari Istana Bukit Bijana bersama Raja Bungsu, Ratu Iskandar Shah, Arya Bapala, dan Indra Bapala.
Sebagai bahan pembuktian fakta sejarah tersebut, bahan perujukannya ialah sebuah catatan yang menyatakan pada zaman itu pembesar kerajaan antara lain Arsya Arya atau bergelar Shah Bramsah sebagai raja pertama Bentan dimakamkan tidak jauh dari istana Bukit Bijana bersama raja bungsu Ratu Iskandar Shah, Arya Bupala dan Indra Bupala. Dan makam Wan Sri Beni berdampingan dengan makam suaminya Sang Nila Utama di Bukit Singapura. Jadi jelas makam Sri Beni bukan di Bukit Batu, melainkan Laksmana Raja Anda, Wan Empuk, Wan Malini, Megat Alang di laut. Kerajaan Bukit Bijana yang diperkirakan tahun 1155 hingga 1348 Masehi. Setelah itu makam Megat Sri Rama. Catatan sejarah mencatat di mana Megat Sri Rama hadir dalam sejarah ketika pembunuhan Sultan Mahmud II mangkat di Julang pada tahun 1699 Masehi di Johor. Ianya dimakamkan di Johor. Jadi salah satu makam itu bukan makam Megat Sri Rama, Laksmana Bentan, melainkan Megat Alang di laut. Jadi dapat diyakinkan bahwa 6 makam yang ada di Bukit Batu adalah makam dari almarhum Wan Empuk, Wan Malini, Tun Telanai, Laksmana Raja Anda, Megat Alang di laut atau Megat Panji Alam, serta Empuan Senari. Sedangkan makam Demang Lebar Daun diperkirakan berada di sekitaran istana Bukit Bijana, yang sekitarnya terdapat makam-makam tua. Selain makam-makam para pembesar kerajaan Bukit Bijana, masih banyak lagi yang kami jumpai di Bukit Batu. Di antaranya adalah makam Laksmana Pantar, makam Sultan Ahmad Shah, pendiri Kota Kara, makam Laksmana Koja Usain, situs Tok Oki, dan situs-situs lain yang perlu diperhatikan nilai sejarahnya. Makam Bukit Batu dalam tradisi masyarakat Bentan, setiap tanggal 27 Rajab dilakukan ziarah dengan membawa pulut kuning dan telur yang dihiasi bunga plastik, lalu membacakan doa. Hal ini sudah terjadi sejak dahulu. Tidak hanya masyarakat setempat, sanak famili, dan dari Malaysia, Singapura, serta Brunei juga turut menghadirinya. Sesungguhnya kami datang ke makam Datuk Bojo yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pemimpin negeri Bentan awal yang bermakam di situ. Maka tanda kami datang untuk minta dapat katakanlah diketahui oleh masyarakat sekitarnya bahwa kami menghormati para leluhur pendiri kerajaan Bentan. Sebagai tanda kami datang, maka kami menggantikanlah kain kuning di nisan pusara pada pemimpin Raja Sultan di